Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada reviewer yang kita hormati bersama-sama dengan para pejabat di Kemenak, di lingkungan Pendis. Kenalkan, mohon izin, saya Abdurrahman Mas'ud. Bersama saya 3 anggota peneliti kami, yakni Dr. Mahmud Yunus, kemudian Dr. Pungki Safitri, kemudian beliau dari Unisula, dosen tetap Unisula, kemudian yang keempat adalah Buna Rizal Rahman, yang kebetulan tinggal nunggu wisuda di kampus di NZ, ya, yakni di New Zealand. Beliau masih ada di sana, dan beliau juga memperoleh beasiswa LPDP sampai bulan November ini saja. Karena setelah November ini selesai, berarti sudah tidak LPDP lagi. Tapi kemudian proposal ini, sebagaimana kita pahami, memang requested kepada Mora kan, dengan LPDP pada intinya. Izinkan kami berempat ini untuk menyampaikan secara singkat paparan kami, yakni dengan judul proposal kami adalah integrasi eko-teologi dan culture awareness Amori untuk pendidikan berkelanjutan, studi komparatif pada lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat di Selandia Baru. Yakni sebagai introduction kami sampaikan bahwa topik eko-teologi ini saya kira tidak ada yang meragukan dari sisi signifikansinya, maka itu kami ambil, dan ini nggak lepas dari awal digulirkan oleh Pak Menteri dan sudah diwancarakan di mana-mana. Maka kita sebagai bagian dari Kementerian Agama dan juga LPDP tentunya tentu ikut bertanggung jawab untuk lebih memperdalam, lebih mengoperasionalkan, dan bahkan sampai tingkat implementatif. Nah, dalam konteks ini paling enggak kami juga ingin mengembangkan dari sisi research and development-nya. Yang kebetulan saya dulu juga memang kerja di Kemenak, itu di Diklat, yakni pendidikan latihan di research juga, yakni Litbang and Diklat. Maka kami merasa ini ada berkelanjutan, ya, insya Allah kalau memang nanti Allah mengizinkan untuk bisa melaksanakan proposal ini. Jadi saya kira tim ini yang pas, selain tadi yang sudah berpengalaman lama di New Zealand, yang kuliah di sana, Mas Bunda juga siap, ya, bahkan sudah menghubungkan ke beberapa lembaga di NZ, ya, termasuk ada baik kampusnya maupun juga organisasi Muslim Indonesia, ya, yang ada di New Zealand juga sudah dihubungi dan siap berkolaborasi. Nah, di dalam dalam attachment proposal kami juga terlihat, ya, beberapa lembaga itu. Selain tentu lembaga di Indonesia ini. Mungkin tanpa panjang kalam, saya serahkan Mas Mahmud, Dr. Mahmud Yunus Mustafa untuk menyampaikan lebih detail dengan taat kepada rambu-rambu waktu yang diberikan dari reviewer dari Kemenak Pusat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Abdurrahman Mas'ud, dan kepada segenap reviewer, mohon izin saya Dr. Mahmud Yunus Mustafa di sini akan menyampaikan proposal penelitian terkait dengan integrasi ekoteologi dan culture awareness Maori untuk pendidikan berkelanjutan, studi komparatif pada lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat di Selandia Baru. Seperti yang tadi sudah disampaikan pada pendahuluan oleh Prof. Abdurrahman Mas'ud, bahwa penelitian ini sangat penting karena berangkat dari meningkatnya urgensi isu keberlanjutan global atau Sustainability Development Goals. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Indonesia dan juga Kemenak dalam pencapaian SDGs 2030 mendatang. Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen terhadap SDGs ini melalui sistem pendidikan yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan ilmiah, etika ekologis, dan juga kearifan budaya lokal Maori. Dalam penelitian ini kami menggabungkan antara paradigma Maori eco-spirituality dengan Islamic ekoteologi yang berakar pada prinsip-prinsip khalifah, amanah, tawazun, dan juga ihsan sebagai dasar etika ekoteologis. Penelitian ini sangat penting karena menggunakan model pengembangan
4D atau yang biasa disebut sebagai 4D Tyagarajan melalui proses define, design, develop, and disseminate. Produk akhir dari penelitian ini tidak hanya produk secara akademis, tetapi juga produk secara praktis. Nah, kenapa kami memilih Selandia Baru sebagai tempat penelitian? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang Selandia Baru ini neglected untuk menjadi tempat penelitian. Karena memang perspektif dari eco-spirituality yang diusung oleh Selandia Baru ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekoteologi dari Kementerian Agama. Nah, dari permasalahan tersebut, kami melihat penting kiranya untuk menjawab beberapa rumusan masalah di sini. Di antaranya untuk menganalisis bagaimana bentuk dan karakteristik nilai-nilai eco-spirituality Maori yang kemudian bisa kita gabungkan dengan prinsip-prinsip Islamic ekoteologi yang ada di Indonesia. Selain itu, kami juga menganalisis bagaimana perbandingan antara pendekatan, strategi, dan praktik pendidikan yang berkelanjutan berbasis ekoteologi antara lembaga pendidikan dan juga masyarakat Maori secara khususnya. Nah, yang terakhir adalah kemudian kami mengembangkan model pendidikan berkelanjutan berbasis ekoteologi dan cultural awareness yang nantinya bisa kita implementasikan di Indonesia hasil dari lesson learn yang kami temukan nanti di New Zealand atau Selandia Baru. Secara umum penelitian ini menggunakan model 4D karena berbasis Research and Development atau R&D berdasarkan model dari Tyagarajan dan Semel. Nah, ada 4 tahap yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah tahap analisis kebutuhan atau need assessment. Kami di tahun pertama, di semester 1, sesuai dengan TKT dan juga roadmap yang kami jelaskan di proposal, kami langsung turun ke Selandia Baru untuk melakukan need assessment terhadap lembaga pendidikan dan juga masyarakat Maori yang ada di sana. Untuk menemukan bagaimana Maori Education Framework dan juga Islamic Ecotheology yang ada di sana yang kemudian bisa kita desain pada tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua ini, kami akan mendesain model pembelajaran dan pendidikan berbasis ekoteologi yang kemudian kami dasarkan dari prinsip transcultural learning. Yang ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ekoteologi dari Kementerian Agama dan juga program Sustainable Development Goals di lingkup internasional. Setelah desain, kami melakukan develop. Nah, pengembangan produk nyata ini sesuai dengan TKT yang diminta oleh Kemenak dalam Mora di Airfan ini. Berdasarkan analisis self-assessment TKT yang kami lakukan, penelitian ini mencapai TKT 9. Karena di akhir, nanti kami akan melakukan disseminate yang tidak hanya berupa artikel publikasi ilmiah Scopus internasional, tetapi juga melalui diseminasi di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia dan di Selandia Baru yang kami juga sudah mendapatkan kesesuaian dan juga assessment dan juga persetujuan dari mitra, baik itu dari Kementerian KLHK, kemudian beberapa lembaga Enviro School yang ada di New Zealand seperti Konini School dan juga Humi Right dan sebagainya, dan itu nanti akan membantu proses kami dalam disseminate ini. Nah, izin bagi Bapak Ibu Profesor dan para mitra yang terhormat, kami sudah mendapatkan beberapa jawaban dari para calon mitra kami, baik itu dari Indonesia maupun Selandia Baru. Ada beberapa nama yang memang expert di bidangnya masing-masing. Ada Prof. Dr. Ali Humaidi, kemudian ada Profesor Dr. Hajah Martin Kustati, kemudian ada juga Profesor Nur Haiti Hasan, Ibu Dr. Nur Rofiah sebagai representasi dari PKUMI Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, dan kemudian juga ada Dr. Makmur Sufyan Mustafa dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian KLHK. Di Selandia Baru kami juga sudah mendapatkan persetujuan dari mitra yang ini sudah dihubungkan oleh peneliti kami yang keempat, yaitu beliau Mas Buna Rahman yang saat ini juga masih ada di NZ. Nah, yang pertama ada Profesor Bayi Nagaro dan Profesor Linda Justin. Dua profesor ini adalah
memang expert di bidang Sustainable Development Goals, ini skalanya nasional dari The University of Auckland, New Zealand. Nah, setelah itu, 2 tahun pasca pendanaan, kami juga sudah merancang roadmap yang kemudian bisa kita kembangkan sebagai bagian dari Sustainability Development Goals antara Indonesia dan juga New Zealand. Tidak hanya berfokus pada model saja, tetapi kami juga mengembangkan Pusat Studi Center for Educational Sustainability yang berbasis nanti di salah satu Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia. Nah, ini sebagai prototipe di mana nanti adanya konsorsium internasional terkait dengan model ekoteologi education berbasis sustainability development yang berdasarkan prinsip-prinsip ekoteologi Kementerian Agama. Jadi setidaknya kami ingin membuat ekoteologi ini lebih go internasional, menggunakan pandangan-pandangan yang lebih integratif dan juga transformasional. Nah, novelty dari penelitian ini sangat penting karena selain kami membuat atau mengembangkan modul ekoteologi education for sustainability, kami juga mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh ketua peneliti kami yaitu Prof. Abdurrahman Mas'ud selama lebih dari 20 tahun. Jadi posisi strategis dari penelitian ini tidak hanya penting untuk kalangan Kemenak dan juga Indonesia, tetapi dalam pengembangan paradigma humanisme religius yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya selama 20 tahun lebih, ini menjadi penting karena dalam rangka pengembangan pandangan HR ataupun humanisme religius yang berbasis ekoteologi agar lebih berkembang kembali. Nah, selanjutnya nilai strategis ini juga kami sematkan di proposal sebagai Pusat Study Center for Educational Sustainability yang memang di Indonesia belum ada. Jadi harapan kami pasca 2 tahun penelitian ke depan, Indonesia bisa menjadi pusat studi center untuk pendidikan sustainability, tidak hanya berbasis lingkungan tetapi juga berbasis keagamaan. Nah, ini adalah TKT penelitian yang sudah kami susun secara detail mulai dari TKT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Ini berdasarkan self assessment yang kami lakukan. Nah, terkait rencana anggaran biaya penelitian, kami sudah menyusunnya berdasarkan 2 tahun. Yang pertama adalah tahun 1 itu kami mempropos 348.170.000. Yang tahun kedua kami mempropos 495.765.000 rupiah, dan rencana anggaran ini sudah kami sesuaikan berdasarkan SOP dan arahan dari Kementerian Agama dan juga LPDP. Nah, mengapa penelitian ini kami rasa penting? Karena dari tim peneliti juga sudah komplit berdasarkan ekspertis di bidang masing-masing. Ada ketua kami Prof. Haji Abdurrahman Mas'ud MA PhD. Beliau ekspertis di bidang agama dan kebudayaan yang nanti akan fokus dan bertanggung jawab pada aspek epistemologis dan teologis penelitian ini. Nah, karena di filosofi Maori itu ada filosofi seperti Kaikitanga, kemudian Tangata yang nantinya juga akan berkaitan dengan prinsip-prinsip ekoteologi Islam. Saya sendiri, Dr. Mahmud Yunus Mustafa, bidang antropologi pendidikan Islam akan fokus pada pengembangan model pendidikan eco-sustainability berdasarkan ekoteologi dari Kementerian Agama. Peneliti kami yang kedua, anggota kami yang kedua yaitu Dr. Pungki Laila Saputri, ekspertis di bidang ekonomi syariah, fokusnya nanti efisiensi dan efektivitas ekonomi dalam penerapan ekoteologi dan juga Maori sustainability. Yang terakhir adalah tak kalah pentingnya peneliti kami yang saat ini juga masih ada di New Zealand yaitu Mas Buna Rizal Rahman, ekspertis di bidang clean energy, akan berperan penting dalam mengaitkan hasil penelitian kami dan praktik nyata, terutama di bidang energi bersih atau clean energy dan juga tentang sustainability environment yang nanti akan kami masukkan dalam modul pengembangan eco-sustainability for education. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh profesor kami, Prof. Abdurrahman, tentang kesediaan mitra penelitian. Ada dari The Auckland University, yang kedua dari Kementerian KLHK, yang ketiga dari Yayasan Sabilur Rasyad di Indonesia dan juga beberapa pondok pesantren dan juga lembaga pendidikan Islam yang berbasis lingkungan, dan yang terakhir adalah komunitas Muslim yang ada di New Zealand. Terima kasih.
itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.